Citra FM 98.8. Citra FM Wonosobo. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat berjumpa lagi bersama Riki Wibisana. Kita di talkshow Tanya Tenaga Kesehatan ya, bersama Puskesmas 1 Wonosobo. Dan tentunya di hari ini Sobat Citra spesial Riki menghadirkan atau hadir sendiri nih. Ada Ibu Saryati. Selamat siang Ibu Saryati. Selamat siang Mas Riki, jumpa lagi ya Mas. Iya, jumpa lagi. Jangan bosan. Nggak akan bosannya sama Ibu Sar ya. Oke, gimana kabar Bu Saryati, sehat ya? Alhamdulillah sehat hari ini. On terus dari pagi. Dari rutan tetap on di tengah gempuran cuaca yang sangat tidak menentu ini ya Bu ya. Harus dong. Harus ya, tetap sehat ya. Harus dong. Oke, ini tentunya juga Sobat Citra senang sekali bisa bertemu bersama Bu Saryati di pagi hari ini ya, Sobat Citra siang hari ini ya. Dan tentunya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, ini kita akan membahas ya tema hari ini tentang sosialisasi pelayanan HIV di Puskesmas Wonosobo 1 gitu ya. Dan tentunya ini menjadi tema yang sangat luar biasa sekali ya Ibu Sar ya. Iya, ya. Untuk menjelang ini hari HIV 1 Desember. Menjelang hari HIV ya, 1 Desember ya. Oke, mungkin sedikit penjelasan Bu Sar ini. Bu Sar ya, enak gak sih? Bu Sari. Bu Sari ya. Desa banget loh. Ya Pak. Iya Bu Sari ya. Oke, lebih cantik Bu Sari. Waduh, gitu ya. thank you. Seperti orangnya juga wah luar biasa cantiknya ya. Mungkin sampai bikin Sobat Citra penasaran ini ya. Oke, ini Bu Sari, ini gimana sih penanganan HIV di Wonosobo dan HIV di Wonosobo itu bagaimana? Oke, terima kasih Mas Rizky atas waktunya dan kesempatan datang lagi ke sini. Saya akan menjelaskan tentang apa itu HIV, yuk nanti bagaimana dia seseorang itu bisa terdeteksi HIV, penularan dan sebagainya dulu ya. Soalnya ini butuh pengenalan dulu. HIV itu Human Immunodeficiency Virus ya, artinya imun. Apabila orang yang terkena HIV itu imuno itu berarti kan daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuhnya jadi menurun. Orang-orang dengan HIV otomatis mudah sakit ya, mudah terserang sakit apapun. Ini cara penularannya yaitu ada 3 macam. 1, hubungan seksual tidak aman. Hubungan seksual tidak aman itu dikategorikan 1 bisa oral, bisa anal, bisa per vagina. Oral mulut, anal berarti lewat anus, vagina berarti nyuwun sewune ya vagina. Iya, punya perempuan gitu aja. Iya, punya perempuan, alat kelamin perempuan. Iya, oke. Itu. Terus ibu ke janinnya. Seseorang wanita, perempuan yang hamil kok dia kena HIV, otomatis rentan sekali menular ke anaknya, ke janinnya yang dikandungnya. Ya, yang ketiga orang dengan ketergantungan suntik narkoba suntik. Dia itu biasanya punya komunitas pemakaian sabu-sabu suntik narkoba suntik itu biasanya kan 1 jarum buat beberapa orang. Lah ini rentan sekali. Iya, bisa menular. Jadi nggak hanya cuman pada hubungan seksual ya, Bu Sari ya, tapi juga itu ya. Iya itu. Terus gejala yang dia rasakan pertama kali biasanya daya tahan tubuh itu menurun, dia gampang flu. Sidik-sidik flu. Terus demam di malam hari naik turun. Terus mudah lemes, mudah capek. Terus diare tidak sembuh-sembuh. Sariawan tidak sembuh-sembuh. Gatal-gatal tidak sembuh. Apapun penyakit yang ada di orang HIV itu sulit disembuhkan. Ya, padahal itu cuma penyakit biasa gitu ya Bu Sari ya. Iya, misalnya Mas Riki flu. Buat tiduran, makan, minum banyak sembuh, tapi orang HIV enggak. Sudah ke puskesmas, wira-wiri, kok enggak sembuh-sembuh ya Bu, enggak sembuh-sembuh Bu. Itu tanda-tanda. Ya. Tapi itu selalu HIV enggak sih Bu Sari, kalau misalnya imunnya tuh selalu menurun gitu ya, sakitnya parah, itu selalu HIV atau enggak sih? Enggak sih Mas. Ada faktor tertentu. Misalnya dia punya gula. Gula juga kan menurunkan daya tahan tubuh. Gula darah ya. Ya, itu bisa. Terus
aktivitas, misalnya dia itu pekerja yang full, siang malam kerja terus, daya tahan tubuhnya turun. Dengan orang-orang yang seperti itu, biasanya yang punya penyakit kronis juga ya, misalnya cancer, dia pengobatan rutin setiap hari seumur hidup, biasanya daya tahan tubuhnya jelek. Kalau Bu Sari sendiri ini langsung terjun ke ini ya Bu ya, pemeriksaan HIV atau gimana? Iya, saya pelatihan penyuluhan konselor, juga, penyuluhan. Jadi konselor HIV itu harus ada pelatihannya. Karena untuk menghadapi orang yang nyuwun sewune penyakit menular, dia harus konsumsi obat seumur hidup dengan stigma diskriminasi masyarakat yang nyuwun sewune tanda kutip penularan hubungan seksual. Lah ini perlu ada pelatihan. Saya pelatihan udah 3 kali sih. Konselor ya Bu Sari ya, luar biasa. Jadi udah banyak pengalaman ya Bu Sari ya. Sudah dari 2015. Oke, kalau untuk Bu Sari sendiri HIV AIDS di Wonosobo itu bagaimana sih Bu? Kan sering juga langsung terjun ke masyarakat ya kan? Iya, perkembangannya sangat pesat. Ya, karena hubungannya dengan nyuwun sewunnya perilaku seksual. Perilaku seksual itu nyuwun sewunnya pariwisata. Pariwisata ini. Saya masih di bawah 17 tahun, jadi belum mudeng tuh. Pariwisata tuh kayak saya masih under age Bu. Biasanya memang sangat ketika pariwisatanya naik, otomatis nyuwun sewune banyak penginapan, banyak gitu ya. kafe. Nyuwun sewu kafenya bukan kafe yang nongkrong makan minum, enggak ya, kafe plus. Terus banyak spot-spot yang memang nyuwun sewunya riskan sekali terhadap seksual tidak aman. Iya. Jadi ini kebanyakan tuh penyebab HIV itu karena itu ya Bu ya, perilaku seksual entah itu menyimpang ataupun mungkin tadi pariwisata ya. Iya. Gitu ya. Betul. Kebanyakan kita dapat itu memang dari nyuwun sewunya LSL. LSL itu laki-laki suka laki-laki. WPS. Ibu rumah tangga juga ada. Iya. Itu. Terus narkoba suntik ya ada gitu ya. Bu Sari kalau yang ngomongin soal HIV AIDS gitu ya Bu. Ini kan dengar-dengar tuh kalau HIV AIDS itu kan HIV sama AIDS-nya tuh kan beda ya. Itu bisa dijelaskan nggak Bu Sari? Bisa. Kalau HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nyuwun sewune, misalnya jenengan berhubungan seksual tidak aman, dicek konseling dulu untuk dicek hasilnya positif. Belum berarti jenengan nanti kena AIDS. AIDS itu penyakit yang menyertai orang dengan HIV. Misalnya orang HIV kan daya tahan tubuhnya menurun. Dia mudah kena TB. Misalnya ada orang batuk, dia orangnya dengan TB. Walaupun sedikit aja kena pericakan langsung kena ya. Lah itu AIDS-nya itu TBC. Berarti penyakit penyerta gitu ya. Ya, misalnya kita makan, kalau normal kan makan ada kok perilaku kotornya mesti ada ya sedikit, nggak diare, tapi mereka dengan orang HIV mudah diare. Penyertanya AIDS itu diare. Jadi AIDS itu penyakit yang menyertai orang dengan HIV. Ya gitu ya Bu ya. Tapi kalau diare sama ising-ising itu beda. Beda ya. Dikit-dikit. Diare itu memang sudah biasanya karena alergi, karena bakteri, karena ising-ising baru makan sambal banyakan juga bisa. Penyebabnya dulu. Ini penyebabnya ini ya, cabai. Oke, Sobat Citra, semakin menarik sekali sama Ibu Sari. Ini emang pantas sekali Bu Sari ini langsung terjun ke masyarakat dan orangnya humble, terusan bisa langsung ini ya Bu ya, akrab gitu ya Bu ya. Luar biasa banget ya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Citra, nanti kita balik lagi, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Jadi sampai kotanya adipura, syarat dengan kebudayaan Jawa. Ada banyak macam keseniannya, dari tari lengger sampai kuda lumping. Wonosobo kota pariwisata, beragam pemandangan nan menawan, melintasi bukit atau dataran, dari Candi Dieng sampai Wadas Lintang. Mari sini tuan turis
kemari. Selamat datang di Kota Asri. Selamat datang di Citra FM. Ini, oke. Dari Jalan Soekarno Ngalawi 98.8 Citra FM, monospo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Bibisana dan Bu Sari. Oke, Bu Sari, ini masih tentang HIV/AIDS ya Bu ya, yang dimana tadi dikatakan Bu Sari kalau di Wonosobo tuh apa ya, perkembangannya itu pesat ya Bu ya. Karena memang Wonosobo sendiri kan kota pariwisata ya, jadi memang dingin. Harus dingin juga. Pariwisata plus dingin Pak. Mantep ya ini. Betul. Apa kehangatannya hakiki ya. Oke, jadi itu tadi kita udah mengenal tentang HIV/AIDS ya, Bu Sari ya. Dan ini kalau misalnya ada penderita HIV gitu, gimana penanganannya, SOP-nya ke mana, ke puskesmas ya Bu ya? Puskesmas ya. Untuk akses orang-orang yang suspek dulu ya Pak Mas ya, suspek dulu. Jadi orang-orang yang nyun sewunya satu berperilaku seks tidak aman, walaupun oral, anal, pervagina, bisa ke puskesmas untuk konseling HIV. Masuknya ke ruang VCT. VCT itu voluntary counseling and test ya. Ataupun nyuwun sewunya orang-orang dengan ciri-ciri penyakit HIV. Nyuwun sewu berat badan turun drastis, sering demam, mudah sakit. Kok dia nyuwun sewunya, aku kok penasaran hubungannya kena HIV enggak? Bisa ke puskesmas dengan cara mendaftar dulu di depan. Nanti boleh masuk langsung ke ruang VCT ataupun boleh ke BP dulu. Jadi daftar dulu, tetap daftar dulu. Kalau dia memang tidak ada gejala apa-apa, saya mau langsung konseling VCT. Nanti gitu bisa diarahkan ke saya. Ataupun ke BP dulu, misalnya saya sering gini, saya mau periksa dulu, nanti setelah itu bisa cek selanjutnya. Kayak gitu. Jadi daftar dulu ke puskesmas gitu ya Bu Sari ya. Oke, nah ketika VCT ini alurnya bagaimana Bu? Ketika pasien nyuwun sewunya, biasanya kan pasien HIV itu suspek HIV dulu. Pasien suspek HIV itu dari BP itu dan keluar diare sakit nggak sembuh-sembuh, batuk lama dan sebagainya, ataupun dari IVA, KIA, deteksi kanker, ataupun dari LSM, WYC, ataupun dari LSM, WPS. Itu pasien daftar dulu. Setelah daftar, dia masuk ke ruang VCT, kita konseling. Konseling itu tadi pengenalan HIV itu apa, yang menyebabkan HIV itu apa, ciri-cirinya apa. Setelah dia mantep, tanda tangan di atas hitam di atas putih untuk dilakukan tes HIV. Tes caranya itu pengambilan darah. Kalau dia masuknya dengan IMS, infeksi menular seksual, dia harus diambil duhnya juga. Duh itu bisa diambil dari cairan vagina ataupun cairan penis. Ya. Nah, ini cara mengeluarkan cairan penisnya gimana, Bu? Untuk laki-laki. Saya jadi membayangkan. Tak bayangkan dulu, Pak. Pak sedikit tertawa. Iya, saya jadi gimana ya? Kan harus disenggol dulu ya kan Bu. Apa bisa nggak disenggol, tetap bisa ada caranya gitu? Ada, memang ada caranya. Untuk pas Pak, halo. Untuk pasien biasanya, Bu, saya malu kelihatan Pak Bu Sari. Ya diambil sendiri. Biasa saya diambil sendiri ya. Laki-laki kita ambil sendiri. Saya bukan maniak loh Pak. Iya, ini apa namanya, ini sebenarnya memang penting sekali Bu Sari. Cuman kan kita tinggal di Indonesia, biasanya yang namanya pendidikan seks itu masih tabu gitu. Cuman betul, ini memang harus bisa di ini ya Bu Sari ya, bisa dipelajari dari dini sebenarnya kan. Kalau mereka laki-laki biasanya, Mas, ini caranya gini, caranya ambil duh. Misalnya dia masuk dengan suspek GO, itu gonorrhea itu kan biasanya kencing nanah di pagi hari. Nah, itu biasanya aduh ini IMS, karena IMS itu pintu gerbang masuk HIV. Ketika dia sudah kena infeksi menular seksual, otomatis dia hubungan seksualnya tidak aman nih. Gonta-ganti pasangan dia ataupun pasangannya, kan belum tentu dia, pasangannya juga. Nah, kita konseling, setelah konseling caranya misalnya penis di
apa ya pelirit bahasa Indonesia? Dipelirit-pelirit ya. Ya itulah ya. Itu tapi dipelirit sendiri bukan sama Bu Sari ya. Sendiri. Caranya dipelirit. Bu Sari udah punya di rumah ya kan. Tak bayarkan dulu. Halo Beb. Oke, pokoknya seperti itu. Mas Rizky banget nih, senang banget ya teman aku. Mau senengnya nih. Aduh. Iya, soalnya asik banget sama Bu Sari pas ini ya. Oke, jadi seperti itu ya, Bu. Intinya itulah ya. Nanti diambil cairannya sampai keluar. Jadi nggak cuma Mak Erot aja yang bisa melirit ya. Dia bukan saya. Saya nggak mau. Oke, gitu ya Bu Sari ya. Pokoknya intinya seperti itu ya. Nanti dikasih tiket tembet atau nanti ada gelas kaca untuk pemeriksaan untuk apa? Diketahui Pak. Diketahui di mikroskop. Iya benar ada bakteri apa? Mas, halo. Tadi ada kacanya Bu. Ini kok bisa ke kaca? Gelas, itu duhnya kan. Iya kirain gelas-gelas kaca nih ya Daniati bukan ya. Gelas kaca untuk pemeriksaan mikroskop. Oke. Nanti dimasukkan ke situ cairannya ya. Untuk diketahui dia itu bakterinya masuk ke GO apa enggak gitu, apa jamur apa GO gitu. Kalau yang sepilis biasanya ambil darah sekalian sama hasilnya. Oh, iya. Dia masih terbayang terus. Enggak bisa. Cukup ya kita jedaikan dulu ya Sobat Citra ya, habis itu jangan kemana-mana. Kotanya Adipura, syarat dengan kebudayaan Jawa. Ada banyak macam keseniannya, dari tari lengger sampai kuda lumping. Wonosobo kota pariwisata, beragam pemandangan menawan, melintasi bukit atau dataran, dari Candi Dieng sampai Wadas Lintang. Mari sini tuan turis kemari. Selamat datang di Kota Asri. Selamat datang di Citra FM. Correct. 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita lanjut lagi pembahasan kita tentang HIV/AIDS ya Bu Sari ya. Oke. Makin menarik sekali nih Bu Sari ya. Tadi kita udah tahu apa itu HIV/AIDS, kemudian ketika VCT itu ke puskesmas bagaimana, dan ini Bu yang paling penting Bu apa namanya kan kalau misalnya ada yang kena HIV gitu kan, ini datang ke puskesmas tapi dia malu Bu. Ini gimana nih Bu Sari? Nah ini takutnya tuh kalau misalnya ke puskesmas ini nanti rahasianya dijaga nggak ya gitu kan? Oke siap. Sebelum dari tadi lanjutkan aja ya, kan baru tes ya, belum konseling follow up hasil. Yeah. Jadi pasien dengan suspek HIV kita konseling yuk tes. Konseling pertama, konseling sebelum tes kita sudah menjelaskan bagaimana kredensial. Berarti karena kerahasiaan hasil. Terus bagaimana proses pemeriksaan HIV-nya. Terus hasilnya kan ada dua, non reaktif sama reaktif. Non reaktif berarti negatif, tapi reaktif berarti positif. Yeah. Jadi sebagai konselor kita harus mengarahkan pasien. Oh, mengarahkan pasien ya. Tapi tidak boleh menyimpulkan. Boleh mengarahkan, tapi tidak boleh. Kamu harus tidak boleh. Kita konseling itu bicara dari hati ke hati. Misalnya gini ya, Mas, kalau jenengan hasilnya negatif, jenengan mau gimana? Oh, saya ini nih, kita harus mengarahkan, jenengan harus selalu menjaga kesehatan jenengan dengan nyuwun sewune untuk mencegah penularan HIV lagi. Abstain, tidak berbuat seks, tidak. Ini kalau yang positif ya Bu Sari ya? Yang negatif dulu. Yang negatif dulu yang ya. Negatif. Okay. Abstain, tidak dengan berperilaku seks tidak aman, atau dia nyuwun sewune karena sudah memang kecanduan, dia tidak
tidak bisa menghentikan, dia harus safety, yaitu dengan pemakaian kondom yang aman. Yang aman. Tuh, kalau dia positif, kita konselingnya sudah tingkat dewa, konseling tingkat dewa 1 nih. jam nggak selesai. Karena iya. kita harus membaca dia ketika positif itu masa depannya bagaimana, ketika dia mau follow up sama siapa saja, kalau dia dirahasiakan nanti minum obatnya setiap hari itu nyuwun sewune bagaimana, itu sangat perfect kalau dia positif. Sudah kita antar dulu, tapi kita sudah memberi arahan yang negatif bagaimana, yang positif bagaimana. Dia cek. Nanti menunggu hasilnya. Kalau dia negatif, tadi diulang lagi. Diulang lagi ya. Jenengan harus gini. Menurut jenengan bagaimana? Jadi kita harus memberi arahan. Kita juga harus mengetahui apa reaksi dia. Gitu ya. Yuk ambil jalan tengahnya, cari solusinya. Kalau yang positif, kita harus lebih hati-hati lagi karena orang dengan HIV diskriminasi dan stigma masyarakat ini yang paling sulit. Makanya banyak yang kemudian malah malas lapor ya Bu Sari ya. Bukan malas lapor, diketahui tidak dia HIV positif tidaknya kan memang Diankes. Harus periksa dulu. Harus periksa dulu ya. Dia tidak tahu kalau dia kena HIV tidak HIV kalau tidak diperiksa. Gitu. Jadi ketika dia positif, otomatis kita mengarahkan dia harus akses pengobatan ARV. Dengan nyuwun sewune ARV, dia AIDS-nya sudah sampai mana? Ada AIDS-nya enggak? Kalau ada AIDS-nya kita pengobatan AIDS-nya dulu. Misalnya kebanyakan orang dengan HIV itu ada TBC-nya. TBC. Dia sudah masuk ke stadium 3. Jadi awal pengobatan dia harus konsumsi antibiotik. Terus TB-nya dulu. Terus lainnya, biasanya TB-nya juga ada ruamnya, ada stomatitisnya dan sebagainya. Setelah 2 minggu pengobatan lancar TB-nya, kita baru masuk ARV. Jadi awal pengobatan ini obatnya itu macam-macam, dengan reaksi obatnya juga macam-macam. Kita harus respect dengan keluhan dia ketika pengobatan. Biasanya tak kasih nomor handphonenya saya. Jadi kalau sore sudah ramai sekali ya? Guys. Ya, Bu, besok aku minta buat Bu, saya reaksinya gini Bu. Ya. Tapi tidak apa-apa. Tapi ini untuk kerahasiaannya benar-benar dijaga ya Bu Sari ya? Ya, yang tahu hanya nyuwun sewunya saya. Admin, kan ada admin HIV-nya untuk akses pelaporan dan pengobatan, apotekernya dan laboratorium. Iya, ini kembali ke pengobatan Bu Sari kan katanya HIV/AIDS itu kan belum ada obatnya, ya kan? Nah ini pengobatannya gimana sih Bu Sari? Mungkin kan di luar sana ada yang penasaran nih. Oke. ARV itu bukan obat untuk menghilangkan virus, tapi dia menekan jumlah virus. Ya, jadi kembali lagi memang tidak bisa diobati untuk sembuh. Dia harus konsumsi obat ARV seumur hidup. Dan biasanya setiap 6 bulan sekali kita harus cek FL, itu viroload. Deteksi virusnya di dalam tubuh itu perkembangannya bagaimana. Paling bagus kan 0. Kalau dia sudah konsumsi ARV 6 bulan dia harus 0. Kalau tidak 0 kita evaluasi. Dia minum obatnya teratur tidak. Gitu. Biasanya karena minum obat setiap hari seumur hidup, bayangkan kan membosankan. Sangat membosankan ya. Lah itu yang perlu kita sebelum pengobatan itu harus ditekan. Ini pengobatan seumur hidup. Kalau jenengan putus 1-2 hari pun yuk resisten. Resisten harus naik level. Naik level dengan nyuwun sewune efek sampingnya juga lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Gitu. Antivirus yang tingkat dewa kan otomatis di badan nggak enak. Iya, ada efek sampingnya ya Bu Sari ya. Iya. Oke, seperti itu ya Sobat Cita. Jadi memang yang namanya HIV/AIDS ini sangat-sangat berbahaya ya Bu Sari ya. Berbahaya sekali. Makanya ini dari Puskesmas sendiri sangat bekerja keras ya Bu ya dalam mungkin mencari nggak sih Bu Sari? Mesti langsung ke ini jemput bola gitu istilahnya. Kalau pelayanan VCT yang kita ada di Puskesmas Wonosobo 1, standby ada, mobile ada. Mobile kita biasanya di spot-spot yang rawan. Misalnya kafe. Nyusun ya berarti kafe karaoke, tapi biasanya yang plus-plus ya.
yang pura-pura. Biasanya ada sampingan-sampingan. Nah, iya, ini. itu. Terus WPS rutan. Kita sering di rutan juga 6 ya? bulan sekali pasti ke sana. Terus kalau dulu banyak visiti mobil di ibu hamil karena ibu hamil kan masuk juga kriteria ibu hamil ke janinnya, Iya. itu. Terus Bian ya dulu ya Pak, sekarang sih Mas itu dulu tukang ojek, terus pabrik, banyak lah. Banyak ya Bu ya. Iya. Bawa gelas juga nggak Bu? Enggak. Ini khusus HIV nah, ini enggak cuma ambil darah tok. Ambil darah ya. Ya, tapi nek GO dia keluhan masuk ke puskesmas kok kencing bernanah, berarti gelas disiapkan untuk menyediakan susunya. Oke. Iya, ini Bu Sari kembali lagi. Ini kita bahas tentang apa namanya pengenalan pelayanan ya, pelayanan HIV/AIDS di puskesmas ya. Nah, ini perawatan keluarga ini bagaimana Bu Sari ketika ada yang apa namanya positif nih? Ini kan otomatis kan harus apa ya? Terkadang keluarga juga takut gitu kan. Nah, terus yang kedua Bu Sari ini kalau misalnya ada yang positif, ini bisa nular lewat udara atau sentuhan nggak sih? Soalnya kan ada yang bahkan sampai itu kan homofobia sama orang kayak gitu kan. Nah itu gimana Bu Sari? Iya oke. Satu dulu yang itu yang keluarga. Kebanyakan pasien HIV yang datang ke puskesmas masih sehat loh ya. Masih sehat. AIDS-nya ringan. Dia itu ketika positif saya tanyakan, Mas ini konsumsi obat setiap hari, jenengan mau follow up enggak sama keluarga atau teman terdekat atau teman satu kos dan sebagainya. Kalau dia nyon sewune nggak mau, biasanya silent kita, diem, nggak usah. Tapi nyon sewune kalau dia datang sudah stadium 4. Stadium 4 itu ngik udah berbahaya. Nah, antara malaikat masuk keluar masuk nyawanya maksudnya. Bukan itu, gelasnya ya. Okay. Nyawanya. Jadi keluarga sudah tahu. Bu. Jadi sakit-sakitan gitu ya Bu ya. Sudah pakai dorong kursi roda dia karena sudah TB-nya sudah stadium 4, HIV sudah stadium 4, dia biasanya sudah lemes sekali, biasanya keluarga tahu. Yuk kita kasih tahu perawatannya. Misalnya, Bu, ini harus di rumah sakit. Kalau pulang di rumah sakit, jenengan perawatannya yaitu harus pakai APD. Ketika menyentuh cairan. Karena penularannya lewat cairan. Menyentuh cairan dia, keringat juga termasuk enggak Bu Sari? Bisa ya? Bisa. Keringatnya maksudnya ketika ada luka. Karena ada gini. Iya. Penularan HIV itu ada 4 kriteria. Ada pintu keluar. Berarti cairannya pasien. Ada jumlahnya. Jumlahnya memenuhi enggak? Kalau enggak memenuhi tidak. Berarti ada jumlah tertentu ya untuk bisa menular. Ada kualitas. Kualitasnya kumannya itu masih hidup tidak. Terus ada pintu masuk. Kalau 4 ini kriterianya kurang ya enggak mungkin. Maksudnya karena pasien dengan HIV, misalnya dengan TBC itu kan bisa batuk-batuk. Dia itu menularkan dengan orang juga TB HIV. Oh, gitu ya. Misalnya TB orang HIV, jenengan batuk-batuk padahal jenengan nyon sewune tidak HIV, menularkan TB HIV. Tapi nek untuk keringat karena dia keringat yuk kena udara sih enggak. Yang lebih menularin itu lebih ke darah sama cairan sperma. Cairan sperma ya. Dan juga kalau misalnya batuk dia apa namanya TBC ya Bu ya. Ya kalau itu dia nular ya. Ya karena AIDS-nya TBC, dia batuk nularnya TB HIV. Oh, gitu ya. Jadi gitu memang harus keluarga udah harus tahu harus pakai masker, harus pakai handscoon. Ya, terus nutrisi keluarganya juga harus bagus untuk menghindari nyon sewune sakit-sakit AIDS yang lainnya. Yang lainnya ya. Oke Bu Sari, ini apa namanya? Tadi kan kita sudah berbicara tentang pengobatan dan sebagainya gitu ya. Nah ini kalau pengobatan di puskesmas Bu Sari, ini ada biaya nggak sih kalau misalnya untuk yang HIV? Ini masuk program pemerintah, walaupun obatnya ratusan juta untuk satu orang. Itu seumur hidup ya Bu ya? Iya, tapi ini program dari pemerintah. Harapannya dengan orang yang nyon sewune dia resiko HIV, terus dia mau konseling, mau tes, mau pengobatan, ketika virusnya sudah tersupresi, sudah tertekan, dia pun akan menekan jumlah HIV di luar sana. Di luar sana ya. Gitu ya Sobat Citra. Dan ini Bu, yang paling penting nih, ada apa namanya, ada yang bisa sembuh nggak sih?
ketika udah diobatin sampai segitunya gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. HIV Belum itu ada kasus ada yang sembuh Bu Sari? nggak ada, cuman virusnya tersupresi, jadi virusnya ditekan full sampai FL-nya virulnya 0. 0 itu bukan berarti dia sembuh, tapi bisa ini lagi ya. Ketika dia lagi. Tidak konsumsi obat, virusnya ini ibaratnya virusnya ditidurkan gitu ya, dibius gitu ya. Kalau misalnya obatnya dihentikan, virusnya bisa naik lagi ya. Wah, luar biasa banget sih. Oke Bu Sari, tanpa terasa kita udah di ujung-ujung acara kita hari ini, dan mungkin ini yang mau ditekankan sama Bu Sari ini untuk tentang HIV/AIDS ya di Wonosobo pada khususnya. Monggo Bu Sari. Nyuwun sewu bagi warga Wonosobo atau di sekitarnya ya yang memang merasa riskan sekali tertular HIV di puskesmas. Semua puskesmas punya konseling HIV. Monggo sekiranya bisa konseling untuk pemeriksaan HIV, IMS itu masuk program, janjinya gratis, dimanfaatkan. Kalau jenengan butuh informasi tentang HIV atau IMS, monggo silahkan datang ke puskesmas Sidojoyo boleh, atau puskesmas yang terdekat di panjenengan Sidoyo boleh. Jadi ketika jenengan sudah terdeteksi HIV pun untuk pengobatan, akses pengobatan. Biar kita itu mengurangi jumlah perkembangan ya. di sana. Iya. Gitu. Oke, soalnya di Wonosobo udah termasuk ini ya, besar ya Bu tinggi, ya perkembangannya ya. Ini yang lapor di puskesmas sebanyak Bu? Bukan lapor, kebanyakan ditemukan. Oh, ditemukan. Dipaksa. Ini yang ditemukan, yang nggak ditemukan masih banyak lagi ya Bu ya. Iya, jadi mereka itu harus harus kita kejar, terus ditemukan di BP, disuruhkan seling, baru ketahuan. Berarti di luar sana banyak yang berperilaku mendekati HIV, tapi dia tidak mau mengakses konseling HIV. Iya. Ini pesan-pesan dari Bu Sari, monggo untuk mungkin yang ada di luar sana mungkin gitu ya positif dan segala, tapi malu atau mungkin nggak mau ke puskesmas, monggo bisa disampaikan Bu Sari. Iya. Silakan Anda, insya Allah rahasia Anda itu sangat kami jaga, dan kita pun familiar lah untuk dilalah tim HIV-nya kita itu sangat familiar, tidak mendiskriminasikan gitu ya. Iya, jadi stigma jenengan misalnya positif pun kita tidak takut karena sudah tahu cara penularannya bagaimana, penanganannya bagaimana. Ya. Ketika jenengan sudah positif, kita konseling, kita beritahu bagaimana cara tidak penularannya ke keluarga biar sehat dan selamanya. Itu buat Anda, bukan buat kita. Kita cuma memfasilitasi, itu aja. Ya, dan ini tentunya untuk pendidikan seks gimana Bu Sari? Ini Mas Ugi perlu ada koordinasi lintas program Promkes untuk konseling pendidikan reproduksi reproduksi. Yang pendidikan seks ataupun reproduksi yang sehat, yang di aman SMP, bagaimana SMA karena nyuwun sewune penderita HIV ini juga ada yang 16 tahun, 17 tahun udah kena. Mungkin kurang paham kali Bu Sari, mungkin kurang paham atau mungkin belum tahu HIV/AIDS itu apa gitu kan, terus efeknya tuh bagaimana, jadi banyak yang kena gitu Bu Sari. Enggak, saya sudah gali ya, mereka itu kebanyakan karena lingkungan. Karena lingkungan. Terus HP. Penasaran. Ya, itu riskan sekali ketika keluarga tidak care terhadap mereka, ya mereka langsung melenceng. Gitu. Jadi ya, memang ya. Keluarga juga penting sekali ya. Penting sekali untuk mengecek HP anak-anak. Gitu ya Sobat Citra, sangat luar biasa sekali. Jadi saya tekankan untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada yang mungkin positif gitu ya, jangan malu untuk datang ke puskesmas untuk bisa memeriksakan diri. Ini gratis dan tentunya ini bisa ditanggung gitu ya sampai pengobatannya itu sampai seumur hidup ya Ibu Sari ya. Kerahasiaannya juga terjaga gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Bu Sari sebagai penutup atau cukup? Cukup ya, sangat luar biasa banget. Semoga bisa bertemu lagi dengan Ibu Sari yang cerah ceria, bahagia selalu gitu ya. Oke, terima kasih Sobat Citra dimanapun Anda berada, dan selamat bekerja kembali Bu Sari. Hati-hati, tetap jaga kesehatan gitu ya, biar tetap sehat selalu untuk masyarakat Wonosobo ya. Oke, saya Riki Bisara pamit di Wonosobo Asri Forever. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.